Itu pengaruh, pengaruh.
Jurusan ke belakang, jurusan ke depan. Coba ke depan Kak. Halo guys, welcome to Podcast Tema Talks. Topik kita pada hari ini, Do's and Don'ts to be a good content creator. Bersama aku, Erlin Syarafin Antoinette. Nah, jadi kan hari ini kita bahas tentang content creator nih. Tapi kalau misalkan aku nih sebut kata content creator, apa sih yang terpikirkan di benak kalian nih? Kalian bisa komen ya di bawah, aku tungguin nih jawaban kalian. Oh ya, Kak, by the way nanti kan kita ada sesi question and answer nih. Yes. Nanti penonton nih tanya-tanya ke kakak. Kakak mau yang pertanyaan susah atau yang enggak? Yang susah juga boleh kok. Biar menantang ya? Iya dong. Nah, tuh guys, jadi nanti kalian kasih ke Kadifnya yang susah. Biar menantang guys. Oke. Oh ya, kakak itu sehari-hari apa? Biasanya? Kegiatannya? Kegiatan kerja biasa, kerja di Famous All Star sebagai manajer dari MCN. Selain itu juga lagi sibuk sama dunia kesehatan juga. Dunia kesehatan? Yes, dunia kesehatan lagi sekarang lagi jadi konsultan untuk healthy and diet. Oh, Gitu. kayaknya aku bisa tuh. Lagi mau diet nih. Boleh dong. Jadi konsultan healthy and diet juga, jadi ngebantuin orang juga buat lebih sehat sih. Oke. By the way Kak, gak ada yang komen nih. Pasti gak ada yang tahu nih tentang content creator itu apa ya berarti. Aku kasih tahu nih guys, content creator itu adalah orang yang membuat materi konten yang berisikan edukasi maupun hiburan. Tapi itu materinya bisa juga nih disesuaikan dengan audiensnya sendiri. Nah, tapi kita sekarang kedatangan nih Kadif. Nah, Kadif ini tuh tahu banget nih tentang content creator ya Kak berarti. Sedikit lah. Boleh merendah Kak. Sedikit lah. Kita keluarin aja semuanya di sini. Pokoknya tentang Kadif. Jadi semua pertanyaan seperti content creator tuh pekerjaannya apa aja, terus tips and triknya, tenang aja nih, semua kita bungkus dulu, nanti kita kupas bareng-bareng ya. Oke, siap. Tapi ini sebelum kita ngobrol, mau ngomongin dulu nih, ada giveaway untuk 3 penanya terbaik nih. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa ketik di chat room di bawah dengan format nama, /nomor telepon, /ID Instagram, dan /pertanyaan kalian. Oke, ayo Kak, kita ngobrol-ngobrol. Boleh dong. Yuk. Aku mau penasaran nih Kak. Kan tadi kakak udah cerita nih sekarang kegiatan kakak apa aja. Aku mau tahu tentang backstory-nya awalnya gimana. Awalnya dari mana mulai kerjanya? Yes, mulai karir kakak. Karir tuh sebenarnya baru mulai kerja sekitar tahun 2009 ya. 2009 mulai start karir kerja, begitu beres kuliah langsung langsung kerja ke Jakarta. Tadinya tinggal di Bandung.
Dan ngelewatin banyak hal sih, dari mulai dulu magazine masih ada ya, masih belum kayak sekarang, belum digital gitu ya, masih magazine. Terus udah gitu sempat juga karirnya sempat ke politik juga pernah. Iya, sempat pernah ke politik juga. Terus sampai akhirnya suka sama masa lalu. Dulu suka banget sama gaming. Jadi kecil sempat jadi, waktu masih kecil lah, masih SMP sempat jadi atlet e-sport juga. Dan akhirnya balik, sebenarnya apa sih yang disuka, kayaknya e-sport seru ya gitu. Nah, akhirnya di tahun sekitar 2012-2013 masuklah ke dunia e-sport gitu kan, sampai kurang lebih 2020 lah ya. Sampai akhirnya dari situ baru dikasih kesempatan untuk ngebantuin pas dari sisi MCN gitu sih. Oke. Terus yang membuat kakak tertarik masuk ke MCN ini dengan yang bidang content creator ini apa, Kak? MCN sih basically sebetulnya kita juga ngebantu kreator-kreator untuk bisa mereka mengembangkan kontennya. Oh iya? Iya, betul. Jadi MCN itu kan sebenarnya adalah multi-channel network. Multi-channel network ya bisa beberapa platform, misalkan kayak YouTube, misalkan kayak TikTok, kayak Spotify. Jadi kita kurang lebih saat ini punya sekitar 180 kreator yang kita kembangkan konten kreatornya. Mungkin sebut aja nama-nama kayak Agung Hapsa, kemudian beauty mungkin Tiara Tessa atau Nadia Novel atau Angelica Manopo. Banyak juga kreator-kreator beauty yang join ke kita juga. Jadi banyak hal sih, nggak hanya cuma beauty doang, entertainment juga ada, Bayu Ska, kayak gitu-gitu juga di kita. Jadi dibantu diarahkan gitu untuk konten-kontennya? Kita ngebantu juga sebenarnya kontennya seperti apa sih, gimana caranya nge-build kontennya, gimana caranya konten-konten kreator yang baru pun kita bantu gitu kan, supaya mereka punya kadang-kadang kan masih bingung kan, aduh bikin konten itu sebenarnya kayak apa sih yang benar gitu. Iya, dan nggak punya target biasanya. Biasanya nggak punya target, nah ini kita arahin nih gitu, dan kita bantuin gitu kan, supaya mereka juga lebih terarah sebetulnya. Enak dong, soalnya kalau aku nih upload konten ya udah semau aku aja, hari ini aku ya udah aku mau lip sync aja gitu. Cuma kan kadang-kadang ide kita kan stuck, Kak. Benar. Idenya stuck. Tapi aku mau tanya nih, tadi kan kakak cerita panjang banget itu perjalanannya sampai di MCN. Kira-kira tuh kesulitan yang kakak temui itu apa aja, Kak? Banyak sih, banyak banget kesulitan, pastinya setiap hari ketemu problem ya. Pastilah setiap hari ketemu problemnya, terutama ya konten kreator kan tiap orang beda-beda kan. Pastinya setiap individu juga punya karakter yang berbeda. Iya kan, jadi ya menyesuaikan dengan needs-nya mereka itu juga salah satu challenge juga sih. Iya gitu sih, kan? Benar. Dan gimana caranya kita bisa deliver itu ke mereka gitu kan. Dan sebenarnya kita di sini ngebantu konten kreator juga supaya mereka juga lebih fokus bisa ngerjain kontennya. Karena kan biasanya mereka konten kreator ini kan juga bingung kan, gimana sih caranya menganalisa kontennya yang udah berjalan, traffic kayak gimana, engagement-nya seperti apa gitu kan. Nah, kita juga bantu untuk bikinin semacam kayak report lah buat mereka. Gini loh performance-nya di bulan lalu tuh kayak gini. Jadi nanti dikasih tau kalau kurang apa gitu-gitu. Betul. Enak banget dong. Nanti kita kasih ide juga, idenya kayak gini nih gitu. Di beberapa kompetitor, konten kreator yang lain, kompetitor tuh bikinnya beauty tuh kayak gini, ini lagi rame. Ini kurang lebih bisa bantu kayak gitu. Enak dong, itu ngebantu banget loh. Yes, ngebantu banget. Soalnya kadang kita pun, aku pun ya, yang masih kecil, aku pun yang ngerasa kayak, aduh gue kurang apa gitu. Aku ngerasa kayak, aduh aku kurang apa ya? Kok segini-segini aja gitu. Enak sih Kak kalau dibantu kayak gitu. Yes. Ya. Terus kalau misalnya tadi kesulitan yang kakak itu, kakak cara mengatasinya? Karena kita part of a team ya, kita rame gitu. Kita tim kita kurang lebih sekarang sekitar 10 orang gitu kan. Ya 10 orang kurang lebih ya. Ya pasti semuanya punya posisinya masing-masing gitu kan. Dan ketika misalkan kendala itu juga kita nggak ngerjain kita doang, oh ini masalahnya kita, enggak, tapi kita keluarin ke grup juga. Ini misalkan lagi ada masalah ini nih, kira-kira cara handle-nya gimana? Apakah ini bisa diselesaikan dengan hanya satu orang saja, atau harus perlu rame-rame juga? Jadi itulah sebenarnya enaknya kita kerja as a team ya. Jadi betul-betul kita bisa tahu, oh kreator yang ini nih performanya lagi turun nih, apa yang harus kita lakukan? Oh dari tim, kita punya 3 tim, tim growth, tim acquisition, sama tim relation. Growth inilah yang jadinya adalah sebagai sumber data lah. Sumber data gimana caranya data ini bisa dijadiin analisis, karena angka juga cuma sekedar angka kalau kita nggak bisa menurunin maksudnya apakah. Nah dari situlah kita ngelihat gitu,
oh ternyata ini sebenarnya kurang nih, apa yang harus kita lakukan? Nah nanti kita ngobrol sama kreatornya, hey misalkan gitu, hey misalkan Adele gitu ya, gimana nih kontennya kok kurang gitu kan? Masalahnya apa? Aku lagi banyak sibuk kuliah, sekolah ujian kayak gitu-gitu kan. Nah dari situlah makanya akhirnya kita bantu. Oke, apa yang bisa kita bantu nih untuk bisa kamu tetap bisa ini bla bla bla. Jadi kita akan coba support dari situ. Kita cariin solusi buat dia. Itu dengan kayak gitu jadinya kerjanya juga lebih enak. Otomatis kan kalau kreator terbantu revenue juga lama-lama akan naik. Iya. Karena kan tertata juga. Betul. Kalau kita sendiri tuh lebih yang kayak kita gampang ke distract sih. Benar. Gampang ke distract banget sama yang ya udah ada aja kan. Betul. Tapi Kak yang membuat Kakak bertahan di sini kan tadi kan Kakak bilang nih, Kakak ini kalian juga kayaknya Kakak tuh yang suka coba-coba ya. Mungkin ya. Sebenarnya enggak juga sih, lebih kayak di saat itu politik karena sebetulnya itu waktu itu dunianya dunia PR. Dunia PR, public relation ya, dan kerja juga tuh di agency juga. Dan kebetulan harus menangani salah satu tren politik gitu, dan jadi mau nggak mau harus terjun ke dunia politik juga gitu saya didiknya. Jadi occasional aja sih tiba-tiba emang harus ada itu gitu. Tapi basically sebetulnya kalau bisa dibilang sih lebih suka sama dunia konten sama dunia kesehatan. Sama yang terakhir game tuh lebih kayak sekarang udah dulu mungkin suka banget ya. Sekarang kayak lebih ngeluangin waktu aja lagi dulu ada waktu kosong baru main. Tapi kalau sekarang lebih ke dunia konten sama kesehatan. Yang membuat Kakak bertahan di dunia konten-konten itu apa? Karena namanya konten pasti tiap hari tuh selalu akan berubah. Update terus ya. Update terus gitu. Kita nggak pernah tahu konten seperti apa yang bakal ini, dan kalau bagaimanapun karena kita hidup di dunia konten gitu, dan semua kayaknya sekarang semua orang ngomong konten gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus update di situ juga gitu. Even dunia kesehatan yang lebih jalanin sekarang aja juga tiap hari ngomongin konten gitu kan. Iya, karena banyak juga sih orang berbagi ilmu kesehatan dari konten. Betul. Kayak gitu. Juga. Makanya akhirnya milihnya kalau di kantor lebih ke urusan konten kreator. Kalau pribadi lebih ngomongin gimana caranya bikin konten kesehatan yang benar. Oke, I see. Ya, ngerti. Gitu. Keren Kak. Thank you. Kalau nggak salah ya, Kakak tuh kan punya istri sama 2 anak. Terus dari yang Kakak kerja di kantor sebagai manajer itu, and then di rumah Kakak jadi content creator juga, Kakak bagi waktunya gimana? Bagi waktu harus dibagi sih, pasti ya. Iya. Karena bagaimanapun tanggung jawab pasti ya, dua-duanya ya. Tanggung jawab untuk sebagai seorang kepala keluarga, sama juga sebagai karyawan juga kan. Iya, benar. Kerja di kantor kan. Tapi emang pembagiannya karena sekarang kebetulan juga masih sering di rumah ya, masih WFH juga, WFH juga gitu kan. Jadi bagi waktunya lebih gampang sebetulnya. Iya sih. Tiap hari masih ketemu gitu kan. Cuman emang mungkin prioritasnya pastinya kalau lagi siang sama kerjaan. Nanti mungkin ada sedikit waktu coba ngurusin anak-anak juga, ngurusin rumah juga. Gitu. Tadi Kak, kan tadi yang Kakak bilang itu kita diarahkan kan yang untuk buat konten. Kakak ada tips nggak untuk kita nih yang nggak ada arahan? Misalnya aku tuh sekarang lagi pusing, kayak aku nggak tahu nih arah aku. Gue harus buat konten apa lagi? Jujur aku lagi jalan arah banget. Kakak ada tips nggak untuk kayak kalau lagi buntu kayak gini, itu aku harus apa gitu Kak? Oke, sebenarnya gampangnya sih sebetulnya explore dari konten-konten kreator yang lain juga penting. Oh iya. Explore dari konten-konten kreator yang lain itu penting. Karena bagaimanapun hampir nggak semua sih, hampir 90% lah. Semua konten kreator juga saling melihat dari satu sama lainnya gitu kan. Jadi nggak ada yang betul-betul pure, ini kontennya milik si ini gitu kan. Tapi bagaimana sekarang sebenarnya ada lebih melihat kayak apa sih sebetulnya konten yang disukain Adele gitu. Kalau misalnya dia sukanya beauty, sukanya skincare, mungkin lebih ngulik juga di teknik editingnya, lebih ngulik di teknik reviewnya, dan
hal-hal kayak gitu tuh sebetulnya kita bisa contek, bukan contek bahasanya. Kita tiru. Yes. Ditiru ya, ditiru di ATM lah gitu ya, terus dimodifikasi kan terakhir. Nah, modifikasi ini jadi penting. Karena ketika tidak dimodifikasi jadinya plagiat kan. Oh iya, benar. Benar kan? Nah, akhirnya kita modifikasi lah dari situ. Nah, dari situ kita bisa melihat sebenarnya, gali lagi sebenarnya maunya kita apa sih? Apa sih yang kita kejar? Pengennya responnya netizen tuh kayak apa sih? Nah, itu sebetulnya harus kita olah terus. Makanya penting juga membaca, bukan hanya sekedar posting bagus apa enggak responnya, tapi banyak nih like-nya, love-nya banyak nih kayak gitu kan. Tapi juga kita harus melihat tren ke belakang sebetulnya. Tren ke belakang ini sebenarnya yang bagus tuh kayak apa sih gitu dari konten-konten ini. Ketika kita tahu sebetulnya dari seluruh konten, banyak orang yang sukanya misalkan konten yang A gitu ya. Yang A ini sebenarnya bisa di-repeat terus. Di-repeat terus. Jadi jangan lengkap terus gitu ya. Hari ini misalkan nyanyi, besok ini. Jadi harus cari sebuah konten hero, betul. Ciri khasnya. Konten hero-nya apa sih? Adel tuh konten hero-nya apa? Apa yang disuka dari netizen? Netizen sukanya ketika misalkan Adel bikin konten kayak apa? Ketika konten itu udah jadi masternya, sebenarnya itu tinggal duplikasi terus. Ya cuma materinya aja yang dirubah, tapi konten seperti itu akan dirubah. Tapi jangan terus-terusan seperti itu. Kasih nanti selingan, di antara misalkan 3 konten, 4 konten, kasih selingan yang lain. Jadi ada refreshment terus. Oh ya, jadi kalau misalnya disebutin nama aku, orang akan tahu, oh dia yang ini gitu. Jadi emang kita perlu trial and error penting. Tapi juga jangan selalu trial and error terus. Yang penting kita udah punya plan. Plan mau bikin konten kayak gini nih. Kontennya misalkan kontennya adalah teknik editingnya begini, gini. Terus gitu kan. Kita bikin beberapa model lah ibaratnya. Dari beberapa model ini sebenarnya yang paling bagus yang disukain sama netizen yang mana sih? Yang A, B, atau C. Nah, yang dari B misalkan, itu kan disukain yang B. Nah, yang B inilah yang diduplikasi terus. Nanti konten A sama C itu kan sebetulnya mungkin bisa jadi sampai F, tapi AC ternyata juga disukai. Nah, AC inilah yang dijadiin selingan. Sehingga ada tuh betul-betul punya karakter. Oh, kontennya dia kayak gini. Karakter tuh berarti penting banget kan? Penting. Karena dengan kayak gitu lama-lama orang, kontennya tuh menarik ya. Kok bisa bagus seperti itu. Dan yang pasti di sini nggak ada sebuah konten yang betul-betul sekali post langsung bilang nggak mungkin. Kita nggak nyari itu juga. Viral kadang-kadang tuh laki aja sih. Satu laki, kedua juga impact-nya mungkin sama Adel juga Adel nggak bisa handle. Itu yang ditakutin gitu. Aduh viral nih, terus gimana nih? Kayak dan panik sendiri. Panik gitu kan. Berarti besok harus bikin sebagus ini. Nah itu yang nggak ditakutin. Sebenarnya kan lebih baik bikin konten yang terus meningkat gitu. Lama-lama orang banyak followers pelan-pelan terus gitu, sustain terus gitu. Jadi stable ya. Stable gitu dibandingin one hit wonder doang gitu. Langsung tenggelam lagi. Habis itu hilang gitu kan. Nah, itu sebetulnya itu juga yang harus, dan yang pasti harus konsisten. Kayaknya aku yang tipe one hit wonder tuh. Nah, coba deh. Bikin konsistensi itu jadi penting sih. Jadi ketika kita bikin konten, emang harus konsisten terus. Jadi modelnya seperti kayak gitu. Karena dengan kayak gitu lama-lama orang juga akan notice juga gitu kan. Ya ketika kita konsisten melakukan itu terus, percaya suatu saat akan ada titik baliknya. Gitu kan. Wah, ternyata konten ini menarik, lama-lama tiba-tiba semua orang jadi ngeliatin konten kita. Soalnya waktu itu aku juga sempat nih Kak, kan dulu aku sempat vakum tuh berapa bulan nggak upload sama sekali. Padahal waktu itu aku lagi naik-naiknya. Terus habis itu aku mulai upload lagi sama kayak, kok views aku cuma segini gitu. Tapi waktu itu aku sempat di podcast sebelumnya, aku nanya-nanya narasumber katanya konsisten kayak Kakak bilang gitu. Jadi udah aku konsisten. Dan bener mulai banyak, tapi tenggelam lagi. Karena idenya buntu. Iya. Makanya kadang-kadang perlu duduk bareng sama konten-konten kreator lain juga perlu. Jadi berbagi pengalaman gitu ya. Gimana sih sebetulnya bikin konten kayak apa sih? Kamu bikin konten kayak apa sih? Problem-problem apa sih yang bisa ditemui? Jadi
kita sesama konten kreator juga harus saling support sebenarnya, karena nggak mungkin lah sekarang kita bekerja sendiri. Iya. Karena sekarang tuh semuanya model collab, dan ketika collab itu sebetulnya kita juga jadi punya banyak ide yang akhirnya nanti muncul, ternyata bisa kayak gini ya. Oh, dia si orang ini, si kreator ini punya trik ini nih, ini bisa dicontoh nih, gitu kan. Iya, benar. Jangan semuanya dimakan sendiri gitu, tapi di share, lebih sering ngobrol, duduk bareng, kolaborasi. Nanti dia tuh akan punya teknik-teknik sendiri tuh. Gitu. Tapi cara kita untuk collab itu gimana Kak? Karena kan kita biasanya ya kenal cuman ya sebatas di sosial media aja. Cara kita untuk mendekatkan diri, untuk berani, kita collab yuk, gini-gini tuh gimana? Ya emang itu perlu keberanian juga sih. Kalau di kantor emang di sisi kantor ya, di kantor itu emang kita juga menggabungkan kreator-kreator untuk bisa berkolaborasi. Iya, kalau kita kan employee sendiri kan kita bingung mau gimana. Kalau sebenarnya dari kita sebenarnya bisa mungkin mulai dari follow dulu, mulai komen-komen, engagement lah ya, komen-komen, say hi gitu kan. Mulai dari situ dulu sih. Dengan kayak gitu mulai DM, lama-lama tertarik dengan kontennya, kasih komplimen buat dia bahwa kontennya dia bagus, tertarik. Maksudnya perlu proses, nggak tiba-tiba langsung masuk kalau gitu, siapa ya kamu gitu kan, enggak gitu. Takutnya kayak gitu. Tetap harus bikin bondingnya dulu gitu sama si kreator ini. Ternyata aku juga suka loh konten kamu, keren banget yang ini, aku suka. Oh gitu, yuk ketemuan yuk, apa kayak gitu, ngopi-ngopi kayak gitu kan, duduk bareng gitu kan, sampai nanti akhirnya baru sampein lah, kita mau ngobrol bareng aja yuk, mau nggak? Boleh. Jadi kan emang semua sesuatu harus dimulai dengan bondingnya itu. Gitu. Jadi ya nggak mungkin tiba-tiba langsung DM kita collab yuk, kan nggak mungkin kan, kamu siapa gitu kan. Tapi berarti kita sebagai content creator kan harus yang lebih mudah untuk bonding sama orang ya, karena aku tuh beberapa kali ya Kak diajakin kayak kita collab yuk, kita podcast bareng yuk, kita collab, ngobrol gini, misalnya kayak aku takut, aku kayak alasan siapa aku gitu. Kamu ngajak aku, berarti kita harus belajar bonding ya Kak. Iya, sebetulnya penting bikin relationship itu juga penting, tapi balik lagi mungkin cek dulu profilnya, cek dulu juga konten-kontennya masuk sama Adel. Oh iya, takutnya beda jalur beda gitu, tiba-tiba ngomongin sesuatu yang nggak masuk sama Adel kan, mendingan sorry gitu, gue bukan nggak mau ibaratnya, tapi emang kontennya nggak sesuai. Tapi kalau misalkan kontennya sesuai, emang setelah ketemu juga orangnya enak, seru gitu kan, emang enjoy, why not? Jadi emang penting sih di saat ini namanya collab. Bahkan kalau kita lihat sekarang Deddy Corbuzier aja collab terus, iya kan. Deddy Corbuzier nggak mungkin sebesar itu kalau nggak ada collab gitu kan. Seru. Iya, itu emang harus bikin bonding itu sih. Tapi bener sih, kalau misalnya waktu itu yang lagi boom banget kan tentang Laura ya. Nah, waktu itu aku nggak pernah nonton podcastnya Deddy Corbuzier. And then pas aku lihat kayak, di podcastnya ada Laura. So kayak, aku nonton. Aku sambil make up aja terus aku nonton. Tapi aku sadar sih kayak, jadi collab itu aku jadi tertarik ke orang yang sebenarnya aku nggak pernah nonton. Betul. Bisa jadi karena ketika kita collab itu bisa jadi tukeran followers juga kan. Iya. Itu yang terjadi kan, dan dari situlah sebetulnya kita jadi banyak dikenal orang gitu. Dan pasti udah ketika kita jadi konten kreator, kuncinya tuh konsisten. Itu susah ya Kak? Susah. Konsisten itu susah. Paling susah tuh konsisten. Paling susah tuh konsisten. Jadi emang kadang-kadang rasa malasnya harus dilawan gitu. Gitu kadang-kadang kan ketika kita lagi ngegali ide gitu kan, idenya mentok tuh syarat, aduh mentok udah nonton Netflix dulu gitu. Sebenarnya itu yang harus dilawan gitu. Harus dipikirin abis ini apa ya, jadi makanya kita perlu balik lagi. Apapun bisnisnya, apapun dunianya, kita harus set goal. Set goal itu tetap harus dibikin untuk jangka panjang, jangka menengah, sama jangka pendek. Jangka pendeknya bisa ditentuin sendiri sebenarnya durasinya, misalkan mau setahun kah, mau 6 bulan kah, tapi biasanya durasinya adalah sekitar 1 sampai 3 tahun nih. Kira-kira 3 tahun ke depan mau kayak apa sih? Oke, untuk 3 tahun maunya harus begini gitu kan, pasti ada punya ini ya. Turunin lagi stepnya jadi goal menengah sama goal yang jangka pendeknya. Jangka pendek biasanya kurang lebih
6 bulan atau setahun lah. Yes. Nah jangka pendek ini harus dikejar betul-betul. Jadi ketika belum tercapai langsung mikir, oh belum kecapai nih. Yang harusnya mungkin pengennya engagementnya sekian ribu, terus misalkan reach-nya atau impression-nya berapa gitu kan. Itu yang harus dikejar juga gitu. Jadi tapi balik lagi, jangan hanya sekedar ngejar hit wonder doang, ya kan. Tetap kita juga harus bikin mappingnya gitu. Jadi makanya mapping itu penting supaya jadi nanti set goal. Nah set goal ini kan perlahan-lahan kalau kita udah sampai ke goal yang ini bukan berarti finish, tapi masuk ke goal berikutnya. Masuk lagi ke goal berikutnya. Dengan kayak gitu kita akan terus konsisten. Dengan kayak gitu kita tahu sebenarnya goal kita apa. Oh dalam waktu sekian tahun harus sampai nih di sini gitu. Nggak bisa enggak, karena kalau lebih dari itu berarti ada yang salah. Gitu. Jadi kita juga perlu review. Panjang ya? Benar, jadi nggak gampang. Bukan cuma sekedar bikin konten, yang penting udah post aja, tapi enggak. Tetap harus ada plan, mapping itu harus ada. Berarti kalau menurut kakak itu quality over quantity atau gimana? Quality sih. Quality kan? Yes. Nah, dari tadi aku berpikir quality kata quality. Karena kalau misalnya kita post banyak tapi nggak berarti juga, benar. Nggak ada yang nonton sih. Benar. Ya contoh mungkin di Indonesia nggak banyak ya. Salah satunya contohnya karakter kita Agung Hapsah. Mungkin tahu ya Agung Hapsah ya. Agung Hapsah itu YouTuber lah ya. Yang kalau bikin konten terus dia upload dalam hitungan detik tuh langsung bisa jutaan gitu. Hitungan menit tuh langsung jutaan. Bahkan followersnya aja lebih kecil dibandingin viewersnya. Jadi dan semua kontennya pasti ditungguin sama orang. Nggak mungkin enggak. Jadi itu one of a kind lah, yang maksudnya nggak banyak orang kayak gitu ya. Dan dia benar-benar kalau bisa dibilang sebenarnya bukan konten kreator, lebih ke seniman gitu, karya-karya keren banget gitu, cara ngeditnya keren. Dan ya nggak banyak orang kayak gitu punya konsep kayak gitu, makanya ngeliat Agung tuh betul-betul wah keren sih. Dan kemarin kayak dia baru ngangkat satu konten lagi, nggak lama langsung media-media besar kayak TV dan lain-lain tuh langsung pengen ngewawancara dia tentang kontennya. Dan itu kan kayak itulah sebetulnya yang dicari juga gitu, bahwa nggak harus selalu quantity, tapi quality itu juga penting. Ya mungkin ada orang beberapa yang ngomongin quantity, tapi quality juga perlu diperhatiin sih. Jangan ya maksudnya gimana ya, hari ini tuh udah terlalu banyak konten kreator toxic. Yes. Banyak banget gitu kan. Sekarang gimana caranya kita kalau saya pribadi ya, kalau lebih pilihnya adalah gimana caranya kita lebih kasih sesuatu informasi yang benar-benar bagus, yang bermanfaat. Karena kan balik lagi kalau misalkan orang wah bahasa ininya sebenarnya nggak enak dibilangnya, dia kan influencer gitu kan. Buat saya kayak influencer berat banget nih gitu kan. Tapi ya ketika kita ngomong influencer berarti kita akan menginfluence orang. Ketika kita menginfluence orang berarti gerak-gerak kita, omongan kita semua pasti akan diikuti sama orang kan. Jadi gimana caranya kita, kalau saya pribadi lebih jadi pengen jadi influencer yang ngasih konten yang benar sih, yang bagus gitu. Iya sih, tapi sekarang kebanyakan orang itu memanfaatkan sensasi untuk terkenal, tapi kebanyakan kayak gitu ya. Benar. Ya sekarang beda sih mungkin dengan beberapa tahun lalu ya, mungkin ketika gue masih SMA lah ya. Di saat itu belum ada yang namanya dunia digital kayak sekarang gitu kan. Untuk jadi seseorang public figure tuh mudah. Susahnya minta ampun. Oh, dulu susah. Susahnya minta ampun. Jadi public figure tuh dulu susahnya minta ampun. Harus ikut penyisian model di majalah inilah, di majalah itulah. Ikut lomba dulu. Iya, casting lah. Mungkin banyak yang kayak gitu, ngalamin kayak gitu. Sekarang kan semua orang bisa bikin konten, bisa upload, bagus kontennya, di follow orang. Akhirnya, itu sebetulnya juga yang ngebikin mental karakternya jadinya beda sih. Gitu. Makanya sekarang orang lebih pengen, pokoknya pengen famous, pengen terkenal. Hati-hati, terkenalnya ya balik lagi, sorry ya nih Indra Kens gitu, sorry ya. Oke. Emang ya udah nikmatin aja lah, gitu ya. Terus gimana lagi gitu kan? Ya nggak bikin konten kayak gitu juga. Gitu. Iya benar-benar. Tapi waktu itu Kak, aku pernah nih kakak pernah nggak dengar lagu yang
wafat Iya. Itu sebenarnya awalnya tuh aku duluan. Oh. Jadi aku tuh tahu konten dari Thailand dan itu lagunya nggak terkenal, tapi aku ngerasa kayak this song punya potensial nih buat jadi konten. Terus aku bikin konten, and then orang-orang ikutin konten aku persis, tapi nggak ngasih kredit. Itu menurut aku tuh plagiarisme tuh kayak gimana sih? Menurut aku tuh kesal nggak sih? Iya, sekarang di zaman kayak gini sebetulnya plagiat tuh banyak. Ya udah kayaknya udah hampir common semua banget konten ya. plagiat gitu kan. Oh iya benar sih. Tapi gimana akhirnya bisa jadi booming ya dibalik sebetulnya. Susah juga ya, karena kontennya balik lagi TikTok tuh kontennya cepatnya minta banget gitu kan. Dari ininya masih panas tiba-tiba udah ganti yang lain udah aja. ganti lagi yang lain. Jadi ya kita juga mau ngeklaim itu bahwa itu konten kita juga susah juga gitu kan. Gitu. Jadi kayak orang-orang nggak tahu. Makanya sebetulnya perlu nih Anda juga coba deh masuk ke platform-platform yang lain. Mulai misalkan mulai bikin Spotify, maksudnya podcast. Mungkin mulai bikin podcast juga di Spotify gitu ya. Share your thoughts juga sama orang-orang. Itu akan menguatkan sisi-sisi konten dari yang lain, dari TikTok juga. Atau mungkin bisa juga ke YouTube juga, bisa yang lain banyak sih. Yang penting dieksplor aja, karena itu tetap aja satu sama lain tuh akan saling mendukung. Jadi jangan hanya hidup di TikTok doang, jangan hanya hidup di YouTube doang. Semua platform itu pasti punya kelebihan masing-masing. Ada yang bisa nge-build identity, ada yang bisa nge-build yang namanya konsistensi, ada yang bisa nge-build yang namanya karakter juga, kayak gitu kan. Nah, itu pengennya dibikin di mana gitu loh. Nah, platform ini harus punya ciri khas masing-masing juga gitu. Mungkin kalau misalkan identity lebih menganggapnya misalkan ke Instagram gitu kan. Benar. Kalau misalkan pengen ngasih tahu your thoughts gitu, kayaknya lebih ngomongin tentang ke podcast. Jadinya orang tahu gitu sebenarnya ada tuh siapa gitu loh. Dan balik lagi, kita nggak pernah tahu di zaman ini kita bakal booming dari platform yang mana. Iya, benar sih. Ya kan, bisa jadi mungkin ada sukanya makeup gitu kan. Tiba-tiba di konten, anggaplah misalkan di platform YouTube misalkan. Karena bikin kontennya berbeda gitu kan, sesuatu yang emang mungkin tekniknya berbeda, ini orang jadi keren ya, yang booming duluan ternyata YouTube-nya. Duluan. Akhirnya yang lain ikut gitu. Jadi eksplorasi di situ penting. Jadi walaupun nggak tetap harus punya platform utama, yang lain jadi pendukung, tapi yang lain juga jangan ditinggalin, karena bisa jadi itu yang malah mengangkat gitu. Tapi kesimpulannya dari kakak nih, jadi content creator tuh susah atau gampang? Susah-susah gampang sih. Oh iya, susah-susah gampang. Balik lagi kalau misalkan gue sendiri kan lebih kayak bikin tentang kesehatan ya. Di luar sana tuh banyak banget metode diet. Banyak banget metode. Tapi dan kita gimana caranya kita ngasih tahu metode diet yang benar. Yang betul-betul yang kadang-kadang dokter aja nggak paham tentang diet. Nah, itu sebetulnya yang emang perlu di-share ke orang juga, sebenarnya diet yang tepat tuh kayak gini. Diet yang ngomongin kalori defisit bagus, tapi terlalu banyak kalori defisit juga nggak baik buat badan gitu kan. Makanya konten tuh penting, dan balik lagi susah-susah gampang, dan banyak orang yang komen juga akhirnya emang, wah nggak bisa dong begini-begini, harusnya kan begini-begini. Ya balik lagi, kita ngasih tahu informasi yang benar. Kita kalau ada yang nggak suka ya sudah, dianggap lewat aja. Jadi susah-susah gampang sih. Karena kan nggak semua orang menerima pikiran kita juga sih. Benar. Susah gampang. Yang penting konsisten terus setiap hari bikin. Kita ingetin dulu Kak. Nanti pada lupa. Nanti nggak ada yang nanya kakak, kasihan. Ingetin dulu ya guys. Oke. Kan kita ada Q&A, jangan lupa juga formatnya nama /nomor telepon /ID Instagram dan /pertanyaan kalian. Nah sekarang aku mau ke pertanyaan yang terakhir nih, satu aja pertanyaan Kak. Ini pertanyaannya itu dari aku. Dari aku. Gimana cara kita menjadi content creator yang baik dan apa aja yang harus kita hindari untuk menjadi content creator yang baik?
Gimana cari konten kreator yang baik? Yang pasti kasih konten yang baik. Iya, oh iya sih. Yang pasti jadi kasih konten yang baik, jangan kasih konten yang toksik. Karena udah terlalu banyak dunia ini sama konten kreator atau manusia-manusia toksik. Jadi emang kita harus kasih konten juga yang bermanfaat lah buat orang gitu ya. Itu yang paling penting saat ini itu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah gimana caranya, balik lagi. Sebenarnya ketika kita mau jadi konten kreator, apa sih yang mau kita capai? Itu dulu. Balik kayak makanya tadi kita harus mapping dulu maunya kayak apa yang disuguhin buat netizen sebenarnya apa. Yang kedua, yang berikutnya adalah set goal juga. Set goalnya jangan lupa gitu kan. Ketika misalkan kita nggak pernah bikin set goal, kita nggak bikin set goal kita maunya kayak apa, ya larinya ntar kemana-mana, nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Oh dulu bikin set goalnya begini, kok hasilnya begini ya? Ya karena nggak jelas jalannya, mappingnya nggak jelas, sehingga itu perlu gitu. Yang keempat adalah ya jangan pernah bosan untuk mengeksplorasi konten, baik itu tadi masalah ATM, masalah juga eksplorasi konten kreator yang lain, berkolaborasi dengan konten kreator yang lain. Itu juga pastinya akan membuat kita menjadi konten kreator yang baik. Dan yang terakhir ya pasti adalah kuncinya konsistensi. Itu nggak ada lagi. Kakak mau konsistensi dari tadi kayaknya nusuk aku banget. Nggak ada lagi konsisten. Nusuk banget itu. Benar konsisten. Gitu. Oke. Nah Kak, sekarang ada beberapa pertanyaan tapi bukan dari aku nih, dari teman-teman di rumah. Soalnya kita sekarang masuk ke sesi question and answer. Oke. Kita masuk ya ke pertanyaan pertama. Dari Karina HM. Kak, skill dan mental seperti apa Kak yang harus kita miliki nih dalam memulai dunia sebagai content creator? Kayaknya nggak harus di dunia content creator doang ya. Di dunia manapun, yang pertama kita harus punya mental dulu. Apalagi ketika kita jadi content creator, tujuannya kan supaya kita bisa menginfluence orang lain. Kita bisa menginfluence orang lain, pastinya akan ada yang namanya pro dan kontra, itu udah pasti. Iya, karena kan itu semua pasti. Orang mau terima-terima aja. Nggak mungkin semua orang tuh jadi baik tuh nggak mungkin gitu. Dan nggak semua orang baik, dan orang baik juga pasti ada musuhnya, udah pasti. Ya kan? Jadi mentalnya emang harus dikuatin dulu. Dan ketika ada komen-komen yang jelek, ya udah jangan dipikirin gitu. Maksudnya bukan jangan pikirin bodo amat, enggak juga, tetap kita lihat tapi jangan dibawa ke hati gitu. Udah ya namanya kontra pasti ada aja, ada yang nggak suka ya sudah gitu. Selama konten kita baik, selama konten kita benar dan mayoritas bilang konten kita nggak ada yang salah, kenapa harus takut gitu. Malah harusnya kita kasih lagi konten yang lebih baik lagi, kasih konten yang lebih baik lagi, tunjukin sama orang bahwa kita betul-betul punya mental yang kuat. Jadi jangan begitu diomongin dikit langsung baper. Baper boleh gitu ya, namanya manusia pasti baper gitu ya. Tapi nggak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit bawa tidur, terus balik lagi kerja lagi, gitu, bikin lagi. Gitu. Oke, benar. Gitu, sukanya apa? Misalkan lagi baper, aduh baper nih, sukanya makan, ya jangan makan mulu ya. Makan mulu ya. Nanti ya gemuk, nggak jadi konten kreator. Salah ngomongnya sama yang ahli diet nih. Konten kreator ntar jadi konten kreator food. Jadi, iya benar. Jadi maksudnya coba cari, kalau nggak salah juga sih makan. Gitu. Kalau itu bisa ngurangin, ngebaikin mood kita juga. Kalau skill yang pasti, skill harus diasah terus. Terutama skill yang sekarang dibutuhin sama orang tuh editing. Ya, skill editing itu penting ya. Penting banget. Karena ketika kita menggunakan editing dari software yang emang dibawa gitu ya, misalnya TikTok kan udah ada software editing yang di situ kan. Itu mudah gitu, itu gampang dilakukan sama orang. Tapi ketika skill editing yang betul-betul kita harus menggunakan platform tersendiri, gitu, software sendiri, dan kita benar-benar ngedit, itu juga perlu dicoba sih. Karena skill itu emang perlu kita asah terus, nambah terus. Nanti suatu saat ada yang nggak bisa dilakukan di software ini, kita bisa lakukan di software yang lain. Makanya konten kita bakal jadi menarik terus, gitu. Salah satunya. Jadi skill apapun itu skill, public speaking kayak editing kayak storytelling kayak gitu ya. Itu juga penting sih. Banyak hal. Jadi emang harus skill-nya biasa terus. Oke. Sekarang kita lanjut yang kedua dari Madia.
Ini kita bagaimana mendapatkan ide yang fresh dan terkini untuk membuat konten yang berkualitas? Bagaimana bisa mendapatkan fresh dan terkini? Kayaknya kalau ngomongin fresh, yang kakak bilang tadi nggak sih yang explore itu? yes, benar. Harus dieksplor juga sih terus ya. Karena fresh itu balik tiap platform itu punya karakter masing-masing. Kayak tadi TikTok jalannya cepat banget. Kayak tadi ada bilang itu kan lagu aku gitu. Aku udah pakai itu, tapi ternyata orang ngelakuin hal yang sama. Ya kan, cepet gitu. Nah sekarang kita perlu lagi sebetulnya eksplorasi konten-konten yang lain. Kadang-kadang mungkin di negara yang mana yang kita nggak lihat kontennya, jadi konten menarik nih di Indonesia belum ada yang bikin, kita yang bikin. Nah, iya kak, kadang-kadang tuh aku gitu, kayak aku lihat, nih kok keren nih, terus kayak, ya udahlah buatnya nanti, udah ada yang buat duluan dan rame, terus aku jadi kayak, oh, aku telat ya, gitu. Iya, kayak gitu-gitu penting. Nge-explore sebenarnya banyak banget sih konten-konten bagus ya, yang bisa kita angkat juga dan apa namanya, ketika ngomongin fresh kayaknya semua hari ini nggak ada yang fresh sih, semuanya ATM gitu ya. Bahkan yang kita mulai di awal tiba-tiba karena menarik diikutin nama yang lain, boomingnya sama yang lain. Iya, itu dia. Gitu kan, gitu. Terus dari Sobat Wigit nih, bagaimana cara video kita dapat menjadi salah satu rekomendasi pencarian YouTube, dan baik lagi kalau kita bisa muncul di pencarian teratas? Oke, ini masalah tentang keyword generator atau SEO ya. Jadi meta tagging penting ya teman-teman. Di sini ketika teman-teman bikin YouTube, pastinya kan setelah upload video disuruh masukin ya semua meta tagging itu dalam artian adalah keyword tadi yang berhubungan dengan videonya kita, atau mungkin yang bisa menyasar juga orang-orang yang sering nonton video kita, yang related juga terhadap video tersebut, bahkan bisa juga mengambil segmen-segmen dari video-video yang lain. Meta tagging itu penting, makanya mungkin salah satu yang kita lakukan di Fast itu kita punya namanya scorecard. Jadi setiap video itu kita ukur skornya gitu ya. Apakah ini sudah betul-betul secara meta taggingnya bagus? Itu yang pertama, meta tagging jadi dari keyword generator. Yang kedua adalah perhatiin juga yang namanya thumbnail. Kadang-kadang thumbnail itu kita polos-polosan doang gitu ya. Akhirnya nggak menarik, dan ketika nggak menarik ya orang nggak akan klik. Nah itu berhubungan dengan CTR gitu kan. Jadi click through impression-nya jadi betul-betul click through rate-nya jadinya rendah gara-gara thumbnail-nya juga bagus. Makanya kita perlu lihat sebenarnya thumbnail yang bagus itu seperti apa sih gitu. Ketika thumbnail nggak bagus mungkin perlu di reward supaya thumbnail-nya jadi lebih baik. Selanjutnya balik lagi yang namanya community tab-nya juga dipakai. Ya, community tab itu penting dipakai, bisa bikin mulai dari polling, atau misalkan punya pengen ide apa, tanya ke konten tanya ke netizennya, kalian lagi pengen aku bikin konten kayak apa sih? Nanti orang betul. Jadi nanti di community tab itu betul-betul orang pengen bikin konten kayak gini dong gitu. Keep in touch with netizen ya. Dan balik lagi, perhatiin YouTube studionya. YouTube studionya tuh harus diperhatiin, jangan sampai nggak diperhatiin. Jadi benar-benar kita ngeliat YouTube studionya kita nih. Kita benar-benar menganalisis YouTube studio kita. Balik kayak tadi, bisa jadi di konten-konten yang lama tuh ada yang menarik. Nah, konten itu bisa diduplikasi. Dan ketika kita diduplikasi bagus, udah kita mulai branding diri kita kayak gitu. Jadi dengan kayak gitu pencariannya orang juga akan jadi lebih mudah, orang akan lebih gampang. Dan balik lagi sih, emang nggak mudah, itu bukan sesuatu pekerjaan yang kayak jadi gitu. Tetap harus eksplorasi juga dan betul-betul konsisten. Akhir itu sih. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Deran AS. Kak Div, makasih sharing yang keren nih. Mau nanya Kak, content creator itu apakah hanya pekerja di sosmed atau ada bidang lain? Nah, kalau istilah digital, misal digital marketing, apakah kepotong ini? Apakah isinya adalah seorang creator atau itu profesi beda lagi Kak Div? Thank you Darren ya. Jadi mengenai digital marketing ya, ini bidang yang berbeda lagi.
bidang yang berbeda lagi. Nggak apa namanya, digital marketing tuh banyak turunannya, sampai juga jadi orang yang ads, biasa ngurusin ads tuh juga digital marketer. Jadi benar-benar yang biasa ngurusin ads di Google, di Facebook, itu juga masuknya digital marketing. Jadi konsep dari digital marketing itu sebenarnya luas banget gitu, dan profesinya banyak gitu. Jadi bukan hanya sekedar konten kreator doang, tapi juga apa namanya, yang profesi yang lain banyak. Dan kalau tadi ngomongin tentang digital marketing, yes, banyak banget sih sekarang yang expertise di dunia itu ads ya terutama, dan biasanya profesi yang bagus dan gajinya gede sih. serius. Ya, jadi kalau misalnya nanya ini potensial, yes potensial. Kalau teman-teman pengen nikmatin gaji gede, salah satunya adalah digital marketing. Yes, turun masuk ke ads, dalamin banget tentang ads, karena itu juga gaji gila sih. Karena itu ngomongin tentang SEO dan lain-lain juga. Oke. Gitu. Kakak tertarik ini. Oke, kita lanjut ke Kevin. Dalam membuat konten membutuhkan 3H, hero, help, and hub. Apa perlu mencakup semua itu di suatu konten? Apakah salah nih jika kita upload sesuai dengan pacing kita sendiri, atau benar-benar harus mengikuti pacing orang lain? Yes, thank you Kevin. Ini pertanyaan keren. Pace-nya tuh sebetulnya kita yang buat, kita yang atur sih. Jangan ngikutin pace-nya orang lain. Karena ketika kita ngikutin pace-nya orang lain, belum tentu kecepatan kita tuh kayak gitu. Dan ada orang yang pace-nya benar-benar cepat, dan kita nggak secepat itu ya, jangan, nggak usah diikutin. Kita punya pace yang bisa, tapi balik lagi bukan jadinya akhirnya malas gitu ya. Pace-ku emang segini, ternyata malas gitu, enggak gitu. Tetap harus ada di pace-nya juga masing-masing gitu kan. Dan apa namanya, ketika ngomongin tadi ya, ada hero, ada help, ada hub gitu ya. Apa sih yang nggak harus semuanya ada dalam satu konten sih. Bisa dipilih salah satu gitu. Dan yang penting tuh konten hero-nya yang memang harus dicari. Maksudnya konten hero tuh gimana Kak? Identity-nya. Jadi konten hero tuh jadi kayak semacam masternya gitu loh. Kayak yang tadi kita bahas gitu ya. Tahu Bayu Skak kan? Iya, tahu. Bayu Skak kan ngomongnya selalu kontennya tentang ngomongnya bahasa Jawa. Atau ngomongin misalkan siapa yang jago matematika? Jerome Pauline. Yes. Jerome Pauline selalu karakternya seperti itu, gitu kan. Ngomongin matematika, itu konten hero. Itu karakter yang mungkin nggak dimiliki sama konten kreator yang lain. Makanya kayak misalkan Lizzy Para gitu di dunia beauty gitu, dengan misalkan Angelica Manopo, dengan misalkan siapa lagi gitu yang lain-lain di dunia beauty gitu ya, pasti punya karakter masing-masing. Gitu kan. Makanya karakter itu penting, konten hero itu jadi penting. Gitu. Nggak harus semuanya ada di dalam satu. Ya, jadi yang penting hero. Yes. Oke. Nah itu Kak, pertanyaan terakhir tuh sangat menghibur ya pertanyaan terakhirnya ya. Oke. Nah tadi waktu kita udah habis nih Kak. Padahal lagi seru-serunya nih. Gak apa-apa Kak, kita bisa ngobrolin kali ya. Siap. Makasih dulu nih ke penonton yang udah nonton dari awal sampai akhir. Makasih juga untuk Kak Dave yang udah datang hari ini. Sama-sama. Mendalami kita tentang creator. Thank you. Tapi nih Kak, sebelum pamitan, ada 1-2 kalimat ya nih buat penonton biar jadi a good content creator. Yang pasti jangan quit sih. Jangan quit. Iya, kayak Twitter never win itu aja sih. Intinya ketika emang betul-betul kalian suka di dunia konten gitu ya, ya perjuangkan itu. Dan ibaratnya jangan cuma panas di awal doang terus gitu udahan gitu. Mendingan semua tuh dipikirin banget sebenarnya pengennya apa sih gitu. Dan ketika kita menjadi konten kreator, balik ke awal gitu, semangat awalnya ketika kita mendapatkan masalah, balik lagi ke semangat awalnya apa sih, kenapa sih pengen jadi konten kreator gitu. Apakah cuma mungkin mengejar popularitas doang, apakah emang benar-benar pengen punya misi tertentu. Mungkin kalau saya sendiri jadi konten kreator sekarang saat ini
karena aku dunia kesehatan pengen membuat orang di dunia jauh lebih sehat lagi gitu kan. Semua paham tentang kesehatan dan ninggalin yang namanya kehidupan yang nggak kurang baik gitu kan. Itu sih, jadi tiap orang masih punya misi masing-masing gitu kan. Dan ketika misalkan kita balik lagi ke misi kita awal, maksudnya kita ketika lagi malas, lagi capek, akhirnya balik lagi motivasinya gitu kan, dan akhirnya semangat. Konsisten lagi. Oke. Nah, itu dia guys dari Kak Dave. Dengerin ya tuh, aku juga buat aku sih ini sangat menusuk. Oke, nggak apa. Sekarang kita ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu umumin pemenang giveaway. Mau kakak yang baca pemenangnya? Boleh. Pemenang giveaway-nya ada Darren, Sobat Wigit, sama Kevin. Asik. Selamat untuk para pemenang. Thank you. Nah, sekarang kita udah selesai nih guys. Seru banget ya kita bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Dave. Oke, tapi kalian jangan lupa nih nantikan podcast kita pada minggu depan. Topiknya seru loh. Topiknya itu sex education tabu tapi perlu bersama Dr. Febri dan Dr. Elizabeth. Jangan lupa ya guys, nonton minggu depan pada tanggal 25 Maret 2022. Saya Adeline pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye-bye. Bye.